Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2014 hingga 2016 telah menangkap kapal ikan asing yang mengambil hasil laut di wilayah hukum Indonesia, termasuk yang baru ditangkap 17 Juni lalu. Dari penangkapan itu ada yang sudah ditenggelamkan, juga masih ditahan karena masih dalam proses peradilan. Berikut rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan kronologis penangkapan kapal ikan Tiongkok di perairan Natuna pada 17 Juni 2016 serta total jumlah kapal ikan asing yang telah ditindak aparat karena keberadaannya yang ilegal di wilayah hukum Indonesia. Silakan Dodi. Ya, terima kasih Rudi dan pemirsa, langsung saja kita simak dulu. Yang pertama adalah kronologinya penangkapan kapal Tiongkok di Natuna pada 17 Juni kemarin selama 2 hari. Ya, ini dia, kita mulai dari 17 Juni 2016 hari Jumat lalu. Ini adalah versi Pangarmabar Laksamana Muda TNI A Taufik R. Begitu pada pukul 8 pagi waktu setempat, KRI IBL 383 Imam Bonjol menangkap ada 12 kontak kapal ikan asing bergerak. Selanjutnya KRI Imam Bonjol melakukan pengejaran terhadap 12 kapal, namun 11 kapal berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada pukul 9.30 KRI Imam Bonjol menurunkan tim Visit Board Search Seizure untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal Hantan Chow 19038 berbendera Tiongkok yang sedang menebar jala. 7 awak kapal berkewarganegaraan Tiongkok berhasil diamankan. Selanjutnya pada pukul 11, KRI Imam Bonjol merapat ke kapal Hantan Chow untuk melaksanakan pengawalan, dan 11.45 kapal Coast Guard Tiongkok 3303 kemudian melaksanakan komunikasi lewat radio untuk meminta Hantan Chow dilepaskan. Selanjutnya pada pukul 12.55 KRI Imam Bonjol menggandeng kapal Hantan Chow menuju pangkalan Al Ranai di Natuna. Kapal Coast Guard Tiongkok pun akhirnya menjauh. Dan pada pukul 22.46 sebuah kapal Coast Guard Tiongkok kembali mendekati konvoi sambil melakukan tindakan provokasi. Mereka meminta KRI Imam Bonjol melepaskan kapal yang ditahan. Dan ya, ini keesokan harinya sudah Sabtu 18 Juni 2016 pukul 1.35 kapal Coast Guard Tiongkok tersebut masih membayangi KRI Imam Bonjol tanpa melakukan tindakan berarti. Dan kemudian pada pukul 5, kapal Coast Guard Tiongkok kembali meminta kapal ikan Tiongkok dilepaskan, namun tidak direspon oleh KRI Imam Bonjol. Akhirnya kapal Coast Guard menjauh dari konvoi. Dan pada pukul 18.20, KRI Imam Bonjol dan kapal Hantan Chow bergerak menuju Sabang Mawang, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang terakhir, pada saat ini kapal Hantan Chow sedang ditahan di Sabang Mawang. Proses investigasi sedang dilakukan atas dugaan pencurian ikan. 7 ABK dalam kondisi sehat. Nah, kami punya informasi grafis lainnya terkait apa saja berapa atau data penangkapan kapal yang sudah dilakukan tahun ini, yaitu sejak 1 Januari 2016 versi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling banyak kapal yang ditangkap berasal dari Vietnam, yaitu 49 kapal. Kemudian kapal dari Malaysia sebanyak 4 kapal. Kemudian dari Tiongkok ada 3 kapal dan dari Singapura ada 1 kapal. Total ada 57 kapal yang sudah ditangkap hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan saja. Kemudian ada sejak 1 Januari 2016 juga sudah ada 16 kapal yang dinyatakan terbukti melakukan tindak kriminal. Tidak hanya ditangkap saja, tapi kemudian ada juga kapal yang sudah ditenggelamkan. Ini data sejak 2014, kita akan lihat. Ya. Ya. Kita lihat pemirsa, memang kapal yang, ya ini dia, kapal yang telah ditenggelamkan sejak 2014, begitu, asal negaranya Vietnam juga paling banyak. Kalau tadi yang paling banyak ditangkap adalah dari Vietnam, kapal yang paling banyak ditenggelamkan juga dari Vietnam, 50 kapal. Selanjutnya dari Filipina ada 43 kapal, kemudian dari Thailand 21 kapal, dari Malaysia ada 20 kapal. Selanjutnya dari Papua Nugini ada 2 kapal, dari Tiongkok 1 kapal, dan berbendera Indonesia ada 14 kapal. Jadi total ada 151 kapal yang telah ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2014. Ya, itu tadi Rudi dan juga pemirsa informasi grafis yang kami miliki terkait dengan pencurian di Laut Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Ahmad Murodi, dan dialog kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya nanti kita punya satu soundbite juga yang akan kita tampilkan. Saya ke Prof Hikmahanto. Prof, ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Tiongkok tadi ya. Nah, ini kalau menurut catatan
katanya 3 kali dalam waktu yang dekat sebetulnya. Tapi sebetulnya ini dulu pernah dilakukan nggak sih sama mereka? Sudah pernah mereka lakukan. Pernah ada catatan itu? Saya mendengar dari penuturan dari mantan Kasal ya, Pak Marsetio, ketika beliau menjadi Panglima Armada Barat, itu sudah beberapa kali dan tempatnya di situ-situ juga. Tempatnya di situ-situ juga. Ini karena memang ada 9 dash line itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu wilayah mereka. Sehingga para nelayan didorong untuk ada di sana dan mereka akan mendapat perlindungan dari Coast Guard-nya, begitu. Nah ini kalau kita melihat apa yang terjadi, misalkan ada arbitrase antara Tiongkok dengan Filipina dan hasilnya sebentar lagi akan keluar. Tapi pernyataan dari Tiongkok itu sudah sangat jelas bahwa mereka tidak akan mengakui putusan arbitrase itu, apapun putusannya. Langkah apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Artinya kayak gini, kalau pernyataan Menlu misalkan, ini adalah bentuk konsistensi sikap, ada militer kita di sana yang dijagain, itu tidak membuat mereka menyerah. Kalau kita mau mulai dengan arbitrase, nampaknya pernyataan yang sama juga akan muncul, apa yang harus dilakukan. Dan sebelum itu mungkin, apa kira-kira yang mungkin akan terjadi? Ya, jadi gini, putusan ini sebenarnya kan diinisiasi oleh Filipina. Sebenarnya di dalam konteks Laut Tiongkok Selatan ada 3 masalah besar. Masalah pertama adalah mengenai sengketa klaim kepulauan dan bebatuan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya features. Nah, Indonesia tidak menjadi claimant kalau di situ. Tapi Malaysia, Malaysia, Filipina, Vietnam ada di situ. Artinya mereka Tiongkok sebetulnya bersengketa dengan banyak negara ASEAN. Banyak negara di situ, betul. Lalu yang kedua ada masalah pelayaran damai, freedom of navigation di wilayah tersebut. Nah, di sini negara seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Korea Selatan punya kepentingan di situ. Karena dengan dominasi dari Cina dikhawatirkan freedom of navigation itu tidak dijamin lagi. Begitu. Nah, baru yang ketiga itu adalah mengenai masalah yang ditimbulkan dengan 9 dash line. Jadi ini masalah delimitasi antara beberapa negara, termasuk di sini Indonesia. Ini soal kalau kita kan 9 dash line-nya ini. Jadi yang terpengaruh dengan 9 dash line ini siapa aja sebetulnya selain Indonesia? Ada juga Filipina, Vietnam, Malaysia, gitu ya. Dan ini yang kemudian oleh Filipina diajukan ke peradilan arbitrase. Dan diharapkan bahwa putusannya itu menyatakan bahwa 9 dash line ini tidak sah berdasarkan UNCLOS. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, kekhawatiran saya adalah Cina tentu tidak akan terima kasih, saya akan terima ini, tidak akan seperti itu. Dengan kekuatannya yang ada, pasti mereka akan meninggi eskalasi di Laut Tiongkok Selatan. Dan itu memang potensinya besar sekali kalau melihat pernyataan-pernyataannya. Betul sekali, potensi itu sangat besar sekali. Maka pemerintah Cina sudah mewanti-wanti ke Filipina dalam artikel Duta Besar Cina di Indonesia bahwa jangan sampai Filipina ini dibiarkan bermain dengan api. Nah, kata-katanya seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat sekutu dari Cina, Kamboja, Perdana Menterinya Hun Sen mengatakan bahwa masalah di Laut Cina Selatan itu bukan masalah hukum, tetapi sudah masalah politik. Jadi ini harus hati-hati. Nah, itu jadi ini sebenarnya message yang hendak disampaikan oleh pemerintah Cina, apakah lewat dia langsung atau lewat negara lain, untuk mengatakan bahwa negara-negara ya, kamu jangan bermain-main sama saya ini. Dan ini kan menarik sebetulnya, kita melihat Tiongkok itu tadi dengan Filipina, dengan Malaysia juga, dengan sekarang dengan Indonesia, dengan Vietnam, banyak banget negara yang bersengketa. Di situ menurut saya posisi Indonesia sangat penting di mata Cina. Karena diharapkan Indonesia itu akan netral dalam arti tidak menjadi sekutu. Nah, ini dengan cara seperti apa? Misalnya saja menghadapi apa yang dilakukan manuver-manuver Indonesia dengan Angkatan Laut, mereka tidak melakukan tanda kutip, penggunaan kekerasan terhadap Angkatan Laut kita. Mereka akan di belakang membayang-bayangi. Walaupun bisa melakukan ya. Walaupun sebenarnya bisa melakukan. Walaupun itu juga dengan Coast Guard ya sebenarnya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Belum lagi juga mereka tidak memberikan sanksi tanda kutip ekonomi kepada Indonesia. Bisa saja mereka misalnya menyetop pinjamannya misalnya karena kita punya ketergantungan terhadap Cina di situ. Nah, ini yang tidak lakukan karena mereka tahu kalau sekali Indonesia marah, maka netralitas Indonesia akan
tidak lagi ada di situ. Ya, tapi kalau mereka berharap Indonesia netral, ini kan sebetulnya yang dilakukan sama mereka nyebelin sebetulnya. Betul. Kan. Nah, ini gimana Nah, Mas ini yang Hanafi? kalau menurut saya pemerintah kita bisa bermain di ruang itu. Karena kalau misalnya secara ekonomi yang saya dengar dari pernyataan Pak Luhut mengatakan, ya masalah kedaulatan kita tidak akan kompromi, kedaulatan dan hak berdaulat, tapi tolong diingat masalah hubungan baik, masalah ekonomi, kan begitu ya. Nah, oke, kalau misalnya katakanlah pemerintah punya sikap seperti itu, kita bermain di masalah politik yang berkaitan dengan kenetralan Indonesia dalam sengketa ini. Karena kita bisa tekan juga ke pemerintah Cina, kalau kamu ganggu di sini, kita nggak akan netral lagi nih. Ya kan? Kita akan menjadi musuh Anda juga dengan yang lain-lain negara seperti itu. Oke, Prof, kita jeda sebentar. Mas Hanafi kita jeda ya, karena kita harus jeda sekarang. Pemirsa jangan kemana-mana.